Ki Hajar mengumpulkan seluruh Indonesia, taman siswa seluruh Indonesia dikumpulinnya. Bagaimana ini? Niat kita untuk merdeka sudah tercapai. Berarti taman siswa bubarin saja. Oh, pernah ada itu? Itu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Iya, ketemu lagi dengan saya Bro Megel, tuan rumah Aktual Podcast. Podcast bukan kaleng-kaleng, podcast yang akan membahas situasi yang sangat menarik, apapun yang menarik terkait dengan kebangsaan kita. Kali ini saya kedatangan tamu. Sebenarnya beliau ini jatuhnya guru saya. Guru saya dulu gitu dan baru bertemu sekarang. Saya panggil Ki Saur Panjaitan mewakili Sekjen Majelis Luhur Taman Siswa. Selamat malam ya sekarang ya. Selamat malam ya. Apa kabar Ki? Sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Ki, kita bicara sesuatu terkait dengan event besar yang kayaknya akan dibuat oleh teman-teman Taman Siswa ya, Majelis Luhur, yakni perayaan 100 tahun Taman Siswa. Ya. Jatuh di tanggal 3 Juli 2022 nanti ya? Iya, betul. Oke. Nah, tapi saya belum bahas eventnya dulu. Oke. Saya pengen tanya dulu soal Taman Siswa ini, karena nggak semua orang mengenal Taman Siswa. Saya alumninya, saya tahu. Tapi saya kira nggak banyak orang kenal Taman Siswa selain kenal Ki Hajar Dewantara. Iya. Pertanyaan saya sederhana di depan. Saya ingin tanya, memang masih ada perguruan Taman Siswa hari ini? Ya, masih ya. Masih ada ya? Ya, masih ada. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Salam Itulah. khasnya Salamnya Taman khas Taman Siswa. Siswa. Salam dan bahagia. Salam. Oke. Oke. Baik, pertanyaan sangat mendasar. Jadi kalau sudah kita bicara Taman Siswa, itu tidak bisa dipisahkan dari Ki Hajar Dewantara. Melekat. Itu. Karena sesungguhnya Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Oke. Jadi kalau ditanya apakah masih ada, kita kembali dulu 100 tahun yang lalu, itu tahun 1922. Sebelumnya masih lagi ke belakang lagi, bagaimana seorang Ki Hajar sebagai putra bangsawan, pada saat itu dia melihat keadaan bangsanya dalam keadaan terjajah. Sebagai seorang bangsawan, dilepaskannya kebangsawanannya, dia ingin dengan rakyat bergumul, dia bergabung untuk menjalankan kemerdekaannya. Jadi dia niat untuk mendirikan sekolah melalui pendidikan, tujuannya untuk merdeka. Nah, jadi pada saat itu dianya tahun 1913 itu bersamaan dengan 100 tahun Belanda lepas dari Prancis. Oh, Belanda, oke. Belanda kan dijajah Prancis. Oke, betul. Waktu dia merayakan 100 tahun kemerdekaannya di negara jajahannya Indonesia, tentulah Ki Hajar protes. Andai kata aku orang Belanda, malu dong. Dia merayakan 100 tahun dia. Tapi di tanah jajahan. Makanya dia Ki Hajar dia menulis itu keras. Belanda akhirnya marah, ditangkap dan dia dibuang ke Belanda. Jadi Ki Hajar itu juga pejuang ya? Pejuang. Nah, dibuang ke Belanda, di sana dianya belajar, dengan pendidikan, dan tahun 1919 dia pulang. 3 tahun kemudian dia bertekad, dia pengen agar merdeka melalui pendidikan. Didirikanlah Taman Siswa 3 Juli 1922. Taman Siswa ini organisasi pendidikan pertama di Indonesia? Ya, sebelumnya masih ada yang lain. Nah, tentu yang saya nggak boleh sebut yang lainnya. Nah, jadi pada saat itu dia mendirikan Taman Siswa itu diledekin banyak orang. Kenapa? Nggak percaya. Karena pada saat itu sekolah itu hanya milik Belanda. Betul, saya tinggal itu. Nggak mungkin diledekin. Dan nggak pantas katanya pribumi sekolah, betul. Gitu. Nah, tetapi dia jalan terus. Dia ini salah satu teladan dia pertama, dia jalan terus, lebih banyak dia berbuat daripada bicara. Dilaksanakannya tahun 22, dan benar hanya satu windu, 1930 selama 8 tahun, itu sudah hampir tersebar di Indonesia, termasuk di kampung saya di Sumatera Utara. 1925 sudah ada Taman Siswa. Sudah menyebar kemana-mana. Bayangkan. Nah, jadi dibuktikannya dengan banyak bekerja, dengan tidak terlalu banyak bicara. Oke, yang kira-kira setuju silahkan ikut bareng, yang tak setuju jangan mengganggu. Boleh. Itu dilaksanakannya. Nah, berjalan itu terus. Nah, akhirnya karena memang tujuannya merdeka, alhamdulillah 1945 kita merdeka. Betul. Nah, setelah kita merdeka, tahun 1946 Ki Hajar mengumpulkan seluruh Indonesia, Taman Siswa seluruh Indonesia dikumpulinnya. Bagaimana ini? Niat kita untuk merdeka sudah tercapai. Berarti Taman Siswa bubarin saja. Oh, pernah ada itu? Begitu. Nah, jadi sebagian mengatakan ya, tapi sebagian besar tidak.
kita harus tetap mengisi kemerdekaan ini. Nah, itulah akhirnya Taman Siswa akhirnya dipilihlah kesepakatan bersama musyawarah itu, maka Taman Siswa tetap berdiri sampai sekarang. Untuk mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan. Oke, kalau siap. dulu sebelum 45, memperjuangkan kemerdekaan. bagaimana supaya mereka? Sekarang mengisi kemerdekaan. Baik. Nah, sekarang bagaimana posisi Taman Siswa saat ini? Saat ini tetap sebagaimana sekolah-sekolah yang lain. Sebahagian itu sudah ada di atas rata-rata, cukup maju berkembang. Sebahagian standar saja. Memang sebagian juga masih ada di bawah. Nah, itu tetap standar seperti itu. Nah, rata-rata yang dianya terganggu itu biasanya dianya tanda petik kalau di sana tanda petik bersaing dengan sekolah yang didirikan pemerintah. Karena kalau kita sudah berhadapan dengan pemerintah, biasanya sekolah swasta itu dia akan KO dengan sendirinya. Karena kita kurang mampu untuk bersaing di sana. Anggaran dan segala macam lah ya. Begitu dan seterusnya. Kira-kira gitu. Paling banyak di mana sekarang, Ki? Paling banyak tentu yang paling banyak di Jawa. Di Jawa, paling banyak di Jawa, dan yang nomor 2 di Sumatera. Dan sudah ada universitas ya? Sudah ada. Universitas tertua itu ada di Yogyakarta. Universitas Taman Siswa. Universitas Taman Siswa. Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa di Yogyakarta itu malah yang pertama kali didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Universitas pertama di Indonesia itu di sana. Didirikan Taman Siswa. Didirikan langsung Ki Hajar. Yang ini ya, yang punya anak negeri ya? Iya. Itu swasta punya. Nah, setelah itu sudah berkembang di mana-mana. Ada Universitas Taman Siswa di Palembang, ada juga di Padang, ada juga di Jakarta dalam bentuk sekolah tinggi, dan ada juga STIKEN di Malang, dan ada juga di Banjarnegara. Nah, begitulah kondisi Taman Siswa sekarang, yang dulunya untuk merdeka, sekarang dianya mengisi kemerdekaan melalui pendidikan. Tapi kalau dalam penilaian Ki Saur sendiri, gitu ya, progresnya ini maju atau jalan di tempat atau mundur Taman Siswa saat ini? Sebagian maju, sebagian di jalan di tempat. Gitu. Ya, harus kayak akuin itu. Harus diakuin begitu ya. Untuk beberapa memang dianya cukup maju berkembang, tapi beberapa juga masih tetap jalan di tempat. Gitu. Karena kita memang memberikan otonomi ke masing-masing cabang di sekolah itu. Saya ingin cerita ya, audiens ya, teman-teman penontonnya. Jadi saya alumni Taman Siswa dan saya merasakan betul di Taman Siswa itu dulu tidak satu golongan saja, tidak satu agama saja yang sekolah itu memang sekolah ini dibangun untuk pendidikan kebangsaan. Memanggil saja Ki tadi ya. Sebenarnya Ki itu panggilan khusus teman-teman. Jadi harusnya manggilnya Bapak kalau biasanya Ki gitu. Maksud saya itu kan jadi ciri khas Taman Siswa. Dan bagi kita yang hari ini sedang semangat membangun kebangsaan, mestinya itu kan bisa jadi satu hal yang model pendidikan kebangsaan lah. Kenapa Taman Siswa nggak bisa? Ini kan keunggulan nih. Kenapa menurut Ki nggak bisa justru progres bergerak nih gitu? Kenapa justru Ki bilang banyak berjalan di tempat? Jadi memang seiring dengan waktu, pada saat sebelum kemerdekaan, orang mencari sekolah nasional. Sebelum kemerdekaan? Iya, Taman Siswa itu sekolah nasional. Taman Siswa itu sekolah nasional. Statusnya dulu sekolah nasional? Sampai sekarang dia nasional. Jadi universitas kita ini universitas kebangsaan. Jadi kita ini nasional. Di situ tidak membeda-bedakan suku apa saja, agama apa saja. Kita benar-benar menomorsatukan nasionalisme, sebagaimana ajaran Ki Hajar. Nah, tentulah sekarang sudah berganti kondisi dunia ini. Orang sudah mulai berubah pola pikirnya kepada yang modernisasi, dan bahkan sekarang sudah banyak yang ke sekolah agama. Jadi kalau boleh saya tanyakan, itu yang berlabelnya agama, labelnya adalah modernisitas gitu, internasional dan nasional. Dan Taman Siswa masih tetap menggunakan yang nasional, tetapi tidak juga melupakan yang agama maupun yang internasionalnya. Nah, yang agak lambat berkembang di sini, nah di situ dia yang agak terjalan tempat. Tapi yang dia bisa mengikutin itu zaman itu juga berkembang ya. Oke. Begitu kondisinya. Enggak, saya mau tanya, Menteri Pendidikan nggak pernah tanya pendidikan kebangsaan kepada teman-teman di Taman Siswa? Zamannya Anies Baswedan, begitu dia menjadi menteri, kebetulan datang ke Taman Siswa, kebetulan ketemu dengan kami di pesawat pada saat itu, Pak Saur, tolong saya disiapkan buku Ki Hajar Dewantara, ada buku Ki jilid 1 dan jilid 2. Nah, saya masih ingat dia minta itu hari Sabtu, hari Senin pagi sudah harus kami serahkan di Kemendikbud, zamannya Anies, dan itu ada rakor pertama dengan Kepala Dinas Provinsi Indonesia, menggunakan statement dia,
saudara belum bisa jadi kepala dinas sebelum membaca buku Ki Hajar Jilid 1 dan Jilid 2 itu. Jadi itu begitu. Para pendukung Pak Anies nih, lihat bagaimana Pak Anies lihat membanggakan pendidikan kebangsaan Taman Siswa. Iya, pada saat jadi menteri itu. Oke. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Jadi artinya menurut Pak Saur sebenarnya Taman Siswa bisa saja menghadapi situasi masyarakat apapun ya. Indonesia sedang berkembang dalam keadaan apapun, Taman Siswa bisa eksis, begitu ya? Ya, tentulah kita ini sebagai anak ideologisnya Ki Hajar, kita kan mendapat warisan. Nah, warisan itu kita pakai. Nah, warisan-warisan itu cukup banyak, fatwa-fatwanya Ki Hajar. Salah satunya kalau tadi dihubungkan dengan perubahan zaman ini, itu kita diajarkan ada SBII, itu singkatan. Apa tuh? Sifat, bentuk, isi, dan irama. Sifat, bentuk, isi, irama. Bentuknya, isinya, iramanya, itu silahkan nanti berubah dengan sesuai dengan zaman, tetapi sifatnya jangan. Sifat itulah sifat nasionalisme kita. Kemerdekaan dan nasionalisme. Ya, tapi bentuknya, isinya, ya kan, iramanya silahkan. Jadi ibaratnya kita punya pakaian ini, menutup aurat sifatnya tidak boleh hilang, tetapi mau tangan pendek, tangan panjang, kancingnya 2, modelnya apa saja, ikuti zamannya. Betul. Nah, itu yang pertama, kita hubungkan. Yang kedua, dia mengajarkan dengan 3N. Niteni, niroke, nambahi dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa, niteni, nah, niteni itu niroke, lihat, perhatiin. Misalnya kita datang ke tempat lain, kita lihat sekolah itu, kita perhatiin, itu pertama. Setelah kau perhatiin, niroke, tiru itu. Tentu yang baik-baiknya kita tiru. Niroke. Tidak berhenti di situ. Setelah kita tiru, oh ternyata ini bagus. Ini misalnya komputernya bagus dan seterusnya ini bagus. Dan yang ketiga adalah nambahi. Nah, jadi tidak berhenti di niroke, tetapi nambahi. Bukankah ini ajaran inovasi? Luar biasa. Sudah dari 1920-an ya? Iya, kita dapat warisan itu, tinggal kita melaksanakan itu. Jadi inovasi tadi ini, ETRN sama SBI tadi ini, kalau kita gabungkan, baru yang 2 ini saja yang saya sampaikan, ini kan sudah langsung melihat kondisi masyarakat yang sekarang. Oke. Teman-teman yang milenial ini, apakah dia mau yang religi, betul. apakah dia yang milenial, apakah yang modern, kita kan mengikuti ini. Misalnya nanti kita lihat dong anak-anak kita ini kemana arahnya, karena kita melihat potensi anak-anak itu. Prinsipnya adalah Taman Siswa akan bisa eksis kalau dia menghayati pikiran-pikiran daripada Ki Hajar Dewantara. Baik. Di situ kuncinya. Saya inginlah ke pertanyaan berikutnya. Ini terkait tadi karena sudah singgung soal milenial. Ki Saur. Ki Saur, kalau bicara filosofis seperti yang Ki Saur bilang tadi ya, bahwa Taman Siswa kan lahir dulu untuk menjadi instrumen memerdekakan orang dan bangsa Indonesia. Setelah merdeka, kemudian alhamdulillah kita puas dengan itu. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau ngomongin spirit pendidikan kemerdekaan, spirit pendidikan anti penjajahan gitu ya, karena ingin merdeka tadi, apa masih connect dengan kebutuhan milenial sekarang? Pepatah kuno kan mengatakan bangsa yang besar, bangsa yang menghormati pahlawan. Betul. Jadi anak-anak milenial ini harus tahu sejarah bangsanya. Harus tahu ya. Kalau dia tidak tahu sejarah bangsanya, nanti dia akan ketinggalan. Tentunya. Betul. Nah, jadi kita harus makanya kita dari Taman Siswa sering kali menyampaikan kepada kementerian, harus pelajaran sejarah itu harus tetap disampaikan. Supaya tahu sejarah nenek moyang kita ini, berapa tahun kita dijajah dan seterusnya. Bagaimana upaya mendapatkan kemerdekaan. Ya kan? Termasuk yang tadi Ki Hajar. Dia menangis, saya tarikkan sedikit. Waktu pertama kali di sekolah, dia bawa temannya 2 orang. Nah, sampai di sekolah, temannya 2 nggak boleh masuk sekolah. Karena yang bangsawan dia. Yang 2 nggak boleh. Betul. Jadi dia sudah lama dia pengen supaya pemerataan. Nah, jadi kalau cerita ini diulang, tidak disampaikan, kan nggak mudah. Kalau kita tidak bersama, kalau tidak bangsa nenek moyang kita kemarin itu pendidikannya kita tidak samakan pikirannya, kita mau dari domba, sampai sekarang kita mungkin terjajah. Jadi milenial itu diingatkan. Ingat ya itu ya, kalian semua yang hari ini usia masih sekolah, 18 tahun, kuliah, kalau tidak ada Ki Hajar dan para pendiri bangsa ini, mungkin kalian nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah seperti sekarang. Saya harus katakan itu. Nah, saya tambahkan lagi. Luar biasa, Ki Hajar pada tahun 1928, pada tahun 28, dia katakan seperti ini.
anak-anak kita harus diajarkan kebangsaan. Kalau tidak diajarkan kebangsaan, maka anak-anak kita tidak lagi menjadi teman kita, bahkan mungkin besok menjadi lawan kita. Betul. Bayangkan tahun 28 udah ngomong seperti itu. Menggelegar dan menyampaikan itu. Pendidikan, benar pentingnya pendidikan kebangsaan. Pendidikan kebangsaan tahun 28. Maka di situ karena dia juga ikut itu ketuanya daripada sidang 28 Oktober itu, Sumpah Pemuda itulah Ki Sugondo itu adalah anak buahnya yang nyantri di rumahnya Ki Hajar. Bagaimana dia mempengaruhi di pendidikan itu harus pendidikan kebangsaan. Kalau tidak, maka anak-anak milenial kita ini bukan lagi menjadi sahabat, bahkan kelak menjadi musuh kita. Iya. Saya nggak peduli Indonesia maju, yang penting saya untung, saya menang, saya kenyang gitu ya. Gitu. Tahun 28 sudah menyampaikan. Gitu. Baik. Jadi memang sudah visioner sekali ya, dan mengingatkan kita semua pentingnya pendidikan kebangsaan. Iya. Baik. Oke. Ini terkait dengan Pak Saur kan menjadi bagian dari pemerintahan juga ya. Lagi ramai soal revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, yang katanya berusaha menjadi jalan keluar dari semua persoalan pendidikan kita, tumpang tindih segala macam, supaya ada satu sistem yang bagus gitu. Pak Saur sebagai perwakilan Majelis Luhur Mahasiswa, komentarnya? Nah, begini, tentulah kita ini kan sebagaimana tadi disampaikan Ki Hajar, kita harus mengikuti perubahan zaman. Oke. Itu kalimat intinya di atas perubahan zaman. Nah, pada tahun itu sebelumnya ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989. Kemudian 13 tahun kemudian, lulusan kemudian 14 tahun kemudian, keluarlah Undang-Undang 20 tahun 2003. Berarti umurnya 14 tahun. Nah, 2003 dengan sekarang tahun 2022 kan sudah cukup lama, 19 tahun. Sudah terjadi perubahan zaman yang luar biasa. Dan perlu ya dilakukan. Itu dari sisi konteks perubahan zaman. Sebagaimana diamanatkan Ki Hajar, karena anak-anak kita ini harus kita didik potensinya sesuai dengan perkembangan perubahan zaman. 20 tahun lalu nggak ada ruang guru, nggak ada digitalisasi pendidikan. Iya. Gitu. Jadi wajib. Jadi kita memang harus memperbaiki. Ada kebutuhan. Baik. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, itu harus diadakan revisi karena memang kebutuhan yang sangat perlu disesuaikan untuk itu. Baik. Mantap. Jawabannya sangat tegas kan. Iya. Nah, isinya sambil jalan mari kita lihat, saja. Bareng-bareng perbaiki. Bareng-bareng. Tapi yang jelas yang paling kita depankan adalah bagaimana kita menyiapkan anak kita ini. Karena anak-anak kita ini, ibaratnya di ruangan ini, kita siapkan di sini, nanti dia keluar ke sana, dia akan bisa mengikuti zaman itu. Sehingga kita itu mendidik anak-anak kita ini, kita berikan dia keteladanan, kita berikan ya, kemudian kita diberikan dianya motivasi, dan kita beri dia semangat dari belakang supaya dia merdeka, bisa dia menjadi dirinya sendiri, dia keluar, dia siap, saya menjadi anak Indonesia dengan cara Indonesia untuk menghadapi segala macam yang ada. Pak Saur ini pastikan spirit Ki Hajar pasti ada di dalam revisi Undang-Undang Sistem. Oh iya. Pasti ada ya. Saya berkali-kali juga ikut, terutama di naskah akademiknya. Nah, kita sudah juga menyampaikan bagaimana spirit daripada Ki Hajar itu. Karena sesungguhnya di Kemendikbud, jangan lupa, Kemendikbud juga pertama kali menterinya adalah Ki Hajar Dewantara, dan cukup banyak diwarnai dari nafas daripada pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik. Catat ini ya semua ya yang memperhatikan ini ya. Menteri pertama itu Ki Hajar Dewantara. Menteri Pendidikan pertama. Ini terkait dengan agenda besar 100 tahun Taman Siswa yang akan dirayakan bulan Juli nanti ya. Masih 1 bulan lagi. Saya belum sampai ke teknis, mau tanya dulu. Menurut Ki Saur, dari 100 tahun perjalanan Taman Siswa ini, cita-cita Taman Siswa mana yang sudah tercapai, mana yang belum tercapai? Ini pertanyaan sulit ini. Nah, yang salah satunya yang sudah tercapai, hampir tercapai lah kita katakan, tapi sudah mendekati tercapai. Ki Hajar itu dari salah satu 7 ajas yang disampaikan, dia lebih mementingkan pemerataan pendidikan. Kita lihat sekarang sudah terjadi ya. Nah, pemerataan pendidikan. Jadi di mana-mana orang sudah bisa belajar, belajar di mana di ujung pelosok sana pun sudah ada belajar. Itu kita sangat senang, dan karena memang salah satunya kita swasta Taman Siswa siap untuk di garda terdepan supaya anak-anak kita itu bisa mengenyam pendidikan. Karena
tanpa pendidikan, kebodohan itu tidak akan bisa kita lawan. Di Indonesia Timur di bagian mana Taman Siswa ada nggak? Kita barusan saja mendirikan di Morotai, salah satu pulau Morotai. Oh, Pak Bupati Morotai yang menyaksikan? Iya. Oke. Di Morotai di situ kita. Lengkap SD, SMP. Yang sebenarnya kita bikin SMK untuk maritimnya, karena di sana kan Pulau Morotai itu banyak perikanannya. Jadi SMK perikanannya. SMK Perikanan Taman Siswa. Iya. Oh, di Morotai. Baru saja berdiri. Sudah 4 tahun. 4 tahun. Udah ya. 4 tahun. Oke. Nah, gitu. Baik. Di NTT juga begitu. NTT sudah ada? NTT sudah kita bikin juga di sana. Itu lengkap dari SD, SMP, SMA-nya. Karena bagi kita adalah dengan pendidikan lah itu kita bisa mengangkat derajat dari itu. Betul. Jadi cita-cita Ki Hajar itu memang pemerataan itu, alhamdulillah kalau menurut kita sudah sampai di pelosok-pelosok itu. Dan mengubah pikiran manusia. Ya, gitu. Baik. Gitu. Saya pikir itu. Nah, kalau yang belum adalah Ki Hajar itu inginnya dalam keadaan salam dan bahagia. Tertib, damai, salam bahagia. Sekarang enggak. Anak-anak SMA sudah mulai terpisah pilihan politik, sudah ribut itu. Itu dia. Apa koreksi Pak? Apa koreksinya Pak Saur? Yang pertanyaan tadi, yakni anak-anak itu harus dikasih lagi wawasan kebangsaan itu. Disampaikan kembali ya? Iya. Kita harus bisa, waktu Ki Hajar ditanya, siapa dia? Saya adalah Ki Hajar Dewantara, saya adalah anak Indonesia yang bekerja dengan cara Indonesia untuk Indonesia. Disebut begitu ya? Disebutnya begitu. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah korupsi satupun uang negara waktu dia jadi menteri ditanya seperti itu. Nah, jadi untuk anak-anak kita ini gitu ya, harus bisa membangun semangat keindonesiaannya. Betul, betul. Sudah cukup banyak kita contoh beberapa negara itu yang sudah terpecah. Betul. Gitu loh. Jadi kalau tidak kita berikan, lagi-lagi saya katakan, kalau semangat kebangsaan anak-anak kita ini tidak kita kedepankan, maka kita akan persoalan. Bukankah sekarang we live in the lift now? Kita hidup seperti orang di lift. Betul. Begitu masuk lift, cuek aja orang lain. Tekan tombol, naik ke atas. Orang lain tak peduli. Nah, itulah yang cita-cita ini yang itu kan tidak salam bahagia, tidak ada rasa kekeluargaan yang disampaikan Ki Hajar. Karena sesungguhnya Ki Hajar, pamong itu atau guru itu, pengen itu sekolah itu kekeluargaan dia, anak-anak itu keluarganya, teman-teman gurunya itu keluarga kita semua. Bayangkan sebuah keluarga untuk mendidik anak-anak kita ini. Nah, sekarang kan tawuran. Sekarang ini, nah itu dari sisi anak-anak kita. Tapi ada satu lagi yang disayangkan, Tri Pusat Pendidikan. Apa itu? Ki Hajar mengatakan pendidikan itu tidak hanya formal di sekolah, tapi juga di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Oh iya, betul. Jadi keluarga, masyarakat dan sekolah. Betul. Nah sekarang kan kita orang tua itu dilepaskan ke dilepas sekolah. semuanya diberikan ke sekolah. Nggak kuat dong sekolah itu menampung semua itu. Betul. Dan lucunya lagi, itu keluarga satu dilepaskannya. Masyarakat juga demikian. Kita mengajarkan keteladanan di sekolah, mengajarkan begini ya, teladan tidak korupsi segala macam. Dia baca koran, pejabat-pejabat yang korupsi. Hampir setiap nama. Saya nggak sebutkan, gitu loh. Nah, begitulah yang Tri Pusat Pendidikan itu. Jadi ini kurang. Jadi tidak hanya kita pendidikan formal di sekolah, tapi sesungguhnya pendidikan di masyarakat dan keluarga juga harusnya kita berikan pendidikan supaya nyambung, nyekrup semuanya. Gitu. Kisaur. Ya. Kita ini kan taping di tanggal 31 ya, 31 Ya. Mei, besok 1 Juni. Peringatan Hari Lahir Pancasila. Ya. Kalau ngomong pendidikan Pancasila pendidikan Taman Siswa tuh bisa nggak ya? Pendidikan Taman Siswa adalah pendidikan Pancasila, bisa nggak ya? Ya, sama. Jadi kita sebenarnya juga sama aja kan ya? Ya. Kita secara menggunakan konseptual ya. Ya, kita menggunakan istilah kita Pancadharma. Hampir sama aja Pancasila. Jadi kita juga berdasarkan Pancasila, berciri khas Pancadharma. Jadi, saya ulangi lagi, kita sama-sama. Jadi kita ini ketuhanan yang Maha Esanya. Kita berreliginya sangat tinggi. Betul. Ki Hajar juga pernah nyantri. Betul. Kemudian kita juga nasionalismenya juga, kita kerakyatannya juga, kita semuanya. Jadi sesungguhnya kita sama dengan itu. Iya. Gitu. Pak Saur, saya itu kadang rada kesel ya dengan sebagian elit politik kita ya, juga beberapa orang yang seringkali menjual frase pendidikan kebangsaan, pendidikan macam-macam ya. Padahal kalau mereka mau cari rumusan pendidikan kebangsaan itu ada di Taman Siswa. Ngapain lagi mereka capek-capek mikir bikin lagi rumusan model? Ada Taman Siswa dan ada Ki Hajar Dewantara, ngapain lagi gitu? Ki, saya tuh sering mikir begitu. Ngomong-ngomong Pak Nadiem pernah nggak
ngajak bicara teman-teman taman siswa? Ya, saya setuju pertanyaan itu, dan alhamdulillah kita juga berkali-kali, ada beberapa kali ketemu dengan Pak Menteri ya, Pak Nadiem, dan itu kita sampaikan. Kita sampaikan, bahkan yang konsep Merdeka Belajar yang disampaikan itu, tagline Merdeka itu jangan sampai mengarah ke liberalisme. Ya, tapi Merdeka Belajar, anak-anak itu kita mengembangkan sesuai dengan potensi dirinya, dan jangan lupa kita harus menanamkan kebangsaannya. Itu kita bolak-balik mengatakan. Dan saya senang. Tanggapan beliau? Dia setuju, dan kita juga sampaikan bahwasanya sekolah ini ada sekolah negeri dan swasta. Dan Pak Menteri langsung menyampaikan, ya saya bukan hanya sebagai menteri untuk sekolah negeri, tapi juga menteri untuk semua sekolah swasta maupun yang negeri, termasuk taman siswa. Nah, jadi pertanyaan kembali tadi itu kita sampaikan, iya, dan beliau setuju, dan itu kami melihat sudah dilanjutin di level daripada eselon 1 dalam di naskah, beberapa naskah rancangan undang-undang ini, di naskah akademiknya itu saya melihat banyak mengambil daripada konsep-konsep taman siswa. Nah, tapi kalau masalah pejabat tadi sampaikan itu saya cerita lain lah, komentar saya. Itu silakan lah. Iya dong, harus fair dong. Iya. Ngapain lagi kita bikin galian baru, rumusan baru, sudah ada peninggalan founding fathers kita begitu. Baik, ini di ujung tadi ya, ini menjelang akhir sudah 25 menit kita ngobrol tadi. Soal eventnya 100 tahun Taman Siswa mau ngapain sih besok? Gitu ya. Yang pertama tentu kita mensyukuri bahwasanya kita alhamdulillah bertahan 1 abad. 1 abad, nggak mudah kan? Betul. Nah, betul. Dan alhamdulillah kita masih tetap bisa mempertahankan nilai-nilai luhur warisan Ki Hajar Dewantara itu. Baik. Itu yang pertama, kita bersyukur untuk itu. Yang kedua, kita ingin menyampaikan kembali kepada masyarakat, kepada Indonesia ini, bahwasanya Taman Siswa masih ada. Yang terutama kita sampaikan adalah warisan-warisan yang disampaikan Ki Hajar itu. Warisan itu tidak hanya untuk kami sebagai anak ideologis daripada Ki Hajar, tapi juga lah untuk Indonesia. Nah, salah satunya makanya kita ngambil tema, kita menggelorakan kebersamaan nasional dan keteladanan Bapak Pendidikan Nasional. Menggelorakan kebersamaan nasional dan keteladanan Bapak Pendidikan Nasional. Nah, tagline-nya adalah begitu kita kebersamaan, kan bukankah itu kekeluargaan? Betul. Itu yang sudah berbalik yang disampaikan oleh Ki Hajar. Jadi kita mengajak seluruh Indonesia ini, dulu Ki Hajar juga mengatakan mari kita bersama-sama. Begitu sudah kita kebersamaan, kita luar biasa. Yang kedua, kita meneladani teladan daripada Ki Hajar. Jadilah dari teladan sendiri. Bukankah kita sudah ajarkan ingar sosung tulodo, imadu mangun karso tutuaru dayani. Kita mengingatkan, jadilah kita semua teladan. Kalau kita tidak jadi teladan, terutama para pamong, para guru, tidak akan ada murid yang mengikuti. Para pejabat, jadilah teladan. Kalau tidak jadi teladan, tidak akan diikuti oleh rakyatnya. Betul. Jadi kita meneladani apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara itu. Banyak sekali teladan dari Ki Hajar Dewantara itu. Perayaan dipusatkan di mana besok? Tentulah 3 Juli di Yogyakarta. Karena memang didirikan di Yogyakarta, di pendopo yang masih ada di sana. Menteri Pendidikan confirm mau datang? Kita sudah undang. Kita juga sudah undang juga kepada Presiden. Tentu nanti kita dalam perkembangannya kita mengikuti jadwal itu. Saya berharap secara pribadi lewat acara ini mungkin nanti Pak Presiden dan Mas Menteri Nadiem bisa datang ya ke acara 100 tahun Taman Siswa ya. Itu yang di Jogja. Sedangkan di Jakarta, dan Jakarta juga nanti kita buat itu tanggal 24 Juli. 24 Juli. Karena kita mengakomodir teman-teman Jakarta, karena pusat media dari Jakarta, pusat pemerintah, epicentrumnya ada di sini. Kita minta Taman Siswa Cabang Jakarta untuk jadi tuan rumah. Itu menggelorakan juga dari Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno, tanggal 24 Juli rencananya. Dengan cara yang hampir sama, yakni itu ingin menyampaikan Taman Siswa masih ada dengan kembali menggelorakan kebersamaan nasional tadi itu. Baik. Gitu. Nah, kesana arahnya. Luar biasa. Pak, sedikit lagi. Pak, kalau saya tanya, misalkan ya, anggaplah saya orang awam yang belum tahu Taman Siswa. Apa sih keunggulan Taman Siswa dibandingkan sekolah lain? Tadi saya ceritakan di awal bahwasanya Taman Siswa itu sangat kekeluargaan. Itu kekeluargaan. Kemudian terkenal dengan tujuan akhirnya adalah untuk salam bahagia. Salam bahagia. Nah, jadi para pamongnya, saya ulang dari pamong. Pamongnya itu kita karena kekeluargaan itu diberikan nafkah, tidak diberikan gaji. Apa bedanya? Kalau nafkah dengan situasi dengan kondisi yang ada. Kalau gaji kan kita berarti buruh dan majikan. Kalau nafkah
bagaimana kita suami dan istri saling menafkahi. Itu salah satunya. Jadi kita kekeluargaan. Yang kedua, ini guru itu, pamong itu kalau datang ke taman siswa, kita nggak katakan dia bekerja di taman siswa. Mengabdi. Tetapi mengabdi. Jadi pengabdian itu lain dari cita-cita luhurnya itu. Baik. Jadi kita jadikan mereka jadi keluarga suci. Baik. Itu yang kita doktrin benar para pamong itu. Baik. Gitu. Kalau dari sisi ini anak didik, supaya misalnya saya pengen misalnya nanti anak saya sekolah taman siswa, apa yang keunggulan taman siswa bagi anak didik? Yang pertama yang saya katakan di nasionalisme. Nah, jadi Anda mau tahu Indonesia, Anda mau nasional, datang ke taman siswa. Masuk taman siswa. Nah, jadi supaya bahwasannya sesungguhnya di taman siswa Indonesia Mini itu ada di taman siswa. Karena memang taman siswa didirikan untuk Indonesia. Pak Kisaur berani nggak pastikan bahwa anak yang masuk taman siswa pasti lebih baik daripada masuk sekolah lain? Insya Allah. Insya Allah ya? Ya, harus saya terjadi. Jadi Bapak Ibu yang nanti anak-anaknya mau sekolah, taman siswa bisa jadikan rujukan alternatif untuk masuk pendidikan kebangsaan kita. Ya, makanya untuk seluruh masyarakat harus saya katakan, mari taman siswa ini di usianya 1 abad ini harus kita pertahankan. Jadi kalau pasnya mengapa ada sumur di ladang? Supaya bisa menyiram tanaman. Mengapa taman siswa harus umur panjang? Supaya kebangsaan Ki Hajar bisa kita pertahankan. Mantap. Supaya Ki Hajar itu nilai-nilai kebangsaan bisa kita tanamkan. Berikutnya, karena ada sumur di ladang, tumbuhlah pohon-pohonan. Karena taman siswa nanti berumur panjang, maka akan tumbuh rasa kebangsaan dan kenasionalan. Mantap. Kalau ada sumur di ladang. Satu lagi. Kalau ada sumur di ladang, pepohonan bisa terjaga. Kalau taman siswa berumur panjang, kita semua akan salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Baik, terakhir saya ingin tutup dengan satu pertanyaan yang mungkin ini reflektif ya. Apa yang mau disampaikan Ki Saur kepada masyarakat Indonesia terkait nasib dan masa depan taman siswa? Ya, pertama saya harus sampaikan pemerintah dulu. Karena pemerintah yang mengambil kebijakan. Pada pemerintah, kami harapkan pada pemerintah bahwasanya sebelum ada sekolah negeri, swasta sudah ada, khususnya taman siswa sudah ada. Mari kita tidak melupakan taman siswa kepada pemerintah. Karena pengambil kebijakan. Itu kepada pemerintah. Pada masyarakat, percayalah bahwasanya taman siswa didirikan dari kita, oleh kita, untuk kita, dengan cara Indonesia, untuk Indonesia, dengan menyemangatkan kenasionalan kebangsaan. Jadi kita datang ke taman siswa, percaya Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu akan menjadi anak-anak Indonesia. Kemudian kita tidak anti daripada asing, karena kita diajarkan untuk bagaimana menyerap daripada ilmu yang apa saja, yang baik, tetapi jangan lupa sifatnya jangan dilupakan. Saya pikir itu intinya. Jadi dan karena ujungnya kita ingin anak-anak Bapak Ibu akan salam dan bahagia, kita merdekakan anak Bapak Ibu itu untuk menjadi dirinya sendiri, berpotensi menjadi dirinya sendiri. Dengan memasuki pendidikan di taman siswa. Kita mari bareng sama-sama. Kita bangun Indonesia dengan pendidikan taman siswa. Baik, saya kira itu statement yang menarik. Membangun Indonesia dengan pendidikan taman siswa. Mari kita bangun Indonesia dengan pendidikan taman siswa. Baik, saya tutup dengan closing itu. Terima kasih. Saya nggak mau banyak ngomong. Kita tunggu 100 tahun taman siswa di 3 Juli 2022. Terima kasih. Ki Saur, makasih banyak. Kita ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit semua. Makasih. Makasih kita.